Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iin Anggreni dengan NIM C201181602. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kiat-kiat sukses sebuah bisnis. Silakan disimak ya. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Hal itu dirangkum menurut ilmu ekonomi. Sukses. Menurut Kamus Besar Indonesia, kata sukses didefinisikan berhasil atau beruntung. Arti sukses menurut Paul Reilly dalam buku Sukses is Simple mendefinisikan sukses sebagai pencapaian yang berangsur-angsur meningkat terhadap suatu tujuan atau cita-cita yang berharga. Sukses itu adalah prestasi yang sangat tinggi. Dari poin ini berarti sukses adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga untuk mencapainya membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu perlu proses yang memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tidak boleh berputus asa dan selalu fokus dalam mencapai tujuan. Nah, berikut tips-tips sukses yang akan saya berikan kepada teman-teman ketika teman-teman ingin memulai suatu bisnis. Yang pertama, jangan pernah takut rugi. Semua bisnis pasti mengalami kerugian, terutama di awal merintis. Ingat ya, bahwa tidak ada satupun bisnis yang selalu untung. Pasti selalu terdapat untung maupun rugi dalam berbisnis. Oleh karenanya, pahamilah bahwa semua pengusaha sukses itu berawal dari keberanian mereka dalam mengambil resiko, hingga mereka mendapatkan suatu keuntungan. Nah, yang kedua, pelajari minat kamu. Minat merupakan passion yang dapat membuat kamu bahagia ketika kamu melakukannya. Bahkan saat kamu mengalami masa-masa sulit atau bahkan mengalami kerugian, kamu memiliki kekuatan lebih untuk bertahan karena kamu mencintai apa yang kamu kerjakan dan ingin terus melakukannya. Nah, yang ketiga, temukan peluang. Menemukan peluang dalam hal ini adalah menjadi peka terhadap apa yang menjadi permintaan masyarakat dalam suatu lingkungan. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berputus asa. Tidak mudah putus asa merupakan kunci kesuksesan. Mengapa demikian? Karena kegigihan para pembisnis akan membawa bisnis tersebut menuju masa kejayaannya. Oleh karena itu, tempalah semangat kamu dan kuatkan mental kamu sehingga kamu jadi manusia yang tidak mudah menyerah. Sukses itu bukan suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, tetapi sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap dan hari demi hari. Nah, itulah tadi tips sukses ketika teman-teman ingin memulai suatu bisnis. Semoga videonya bermanfaat. Berikut teman-teman bisa menyaksikan video saat saya mewawancarai salah satu UMKM yang ada di kota Balikpapan. That is my little gift for your life. Many times when I close my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Anggreni, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan meliputi salah satu usaha rumahan yang ada di Balikpapan. Bisa kita lihat usahanya yaitu bakso bakar Sultan khas Sulawesi Tengah. Mari kita langsung wawancara pemilik usahanya. Permisi Bu. Oh iya Mbak, ada apa Mbak? Boleh saya minta waktunya sebentar Ibu? Oh iya, silakan Mbak. Silakan duduk. Iya. Perkenalkan Ibu, nama saya Iin Anggreni. Oh iya, saya Mbak Inggit. Oke, baik. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Mbak. Oke. Kenapa Ibu bisa memulai usaha ini? Oh, saya memulai usaha ini karena di sini saya melihat belum ada yang menjual bakso bakar ya. Dan kenapa saya menjual usaha ini juga, saya yakin berbeda dengan penjual bakso bakar lainnya di sini. Dan di sini Mbak, namanya itu sebenarnya pentol bakar, bukan bakso bakar. Tapi karena kan ini khas Sulteng ya, Sulawesi Tengah.
Jadi di sana kalau dibilangnya bakso bakar. Jadi saya jual di sini bakso bakar. Bagaimana upaya Ibu agar usaha ini semakin berkembang? Upaya saya yaitu saya meningkatkan promosi, di mana promosi yang saya gunakan itu di WA dan di Instagram. Saya pakai dua media sosial itu, dan saya setiap Jumat memberikan promo-promo yang menarik untuk pelanggan-pelanggan setia saya. Seperti itu, Mbak. Oh, berarti ada Jumat berkah ya? Ya, ada seperti itu, Mbak. Lalu apa target yang belum Ibu capai? Target yang belum saya capai, ini saya kan masih di rumahan ya, Mbak. Nanti saya pengen punya buat kontainer besar di pinggir jalan. Nah, itu yang lagi saya usahakan agar usaha saya ini lebih dikenal banyak orang. Itu kan kalau di rumah ini jalannya seperti susah ya buat didapat ya, Mbak. Nah, saya juga sudah memesan beberapa baliho untuk pemasaran saya di depan jalan agar orang lebih mengetahui tempat usaha saya yang di rumah. Itu, Mbak. Lalu respon konsumen terhadap produk-produk Mbak ini seperti apa ya? Responnya sangat baik karena saya menjual harga yang kalau mau dibilang lebih murah dibanding pesaing-pesaing saya ya. Walaupun di sini tuh bahan bakunya mahal, tapi ya ada aja gitu loh orang yang beli, karena kebanyakan mereka yang beli itu pelanggan setia saya yang sudah mencoba satu nikah itu repeat order lagi, Mbak, seperti itu. Baik, Mbak. Kalau boleh tahu yang mengelola usaha ini Ibu sendiri atau Iya. dibantu? Saya sendiri yang mengelola usaha ini. Modal dari usaha ini modal sendiri atau ada modal dari luar ya? Modal sendiri, Mbak. Modal sendiri. Iya. Baik Mbak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Barangkali mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pelaku bisnis yang lain. Oh iya, kalau dari saya sendiri, kalau sebagai usaha rumahan ya harus konsisten dalam menjalankan bisnis, dan kita juga harus selalu menginovasi bisnis kita, contohnya produk kita, agar pelanggan-pelanggan itu nggak bosan gitu loh, Mbak. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengelola manajemen keuangan kita dan membedakan uang bisnis dengan uang pribadi. Seperti itu aja sih, Mbak.